Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut di materi yang berikutnya, yakni mengenai rumus peluang dengan frekuensi harapan. Untuk lebih jelasnya langsung kita masuk pada pokok bahasan mengenai peluang. Apa itu peluang? Jadi peluang adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan yang akan terjadi dari suatu peristiwa atau kejadian. Peluang kejadian A ini dinyatakan atau disimbolkan dengan PA. Jadi ini dibaca peluang kejadian A. Kemudian rumus peluang PA sama dengan NA per NS, di mana PA ini adalah peluang kejadian A. Kemudian NA adalah banyaknya kejadian A, dan NS adalah banyaknya ruang sampel. Kemudian sebelum kita masuk di contoh soal, kita pelajari dulu apa itu pengertian dari ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi dari suatu peristiwa atau kejadian. Nah, sekarang kita lihat contoh dari ruang sampel. Yang pertama, ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu. Tahu dadu ya? Di dadu ini matanya ada 6. Di sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu itu ada 6. Jadi NS-nya itu ada 6. Kemudian yang kedua, ruang sampel dari pelemparan uang logam. Jadi uang logam itu kalau kita lempar itu ada angka dengan gambar. Jadi banyaknya ruang sampel dari pelemparan uang logam itu NS-nya ada 2. Kemudian yang ketiga, ruang sampel dari pelemparan 2 uang logam. Sekarang kita lihat tabel berikut. Ini ada tabel pelemparan dari uang logam. Jadi ada angka, ada gambar. Ada angka, ada gambar. Kemudian kita kalikan silang. Jadi pada pelemparan yang pertama nanti akan ada muncul angka dengan angka, kemudian ada angka dengan gambar, kemudian ada lagi angka dengan gambar, dan gambar dengan gambar. Kita terus dulu, ada angka-angka, kemudian angka gambar, dan gambar. Jadi banyaknya pelemparan dari 2 uang logam itu ada 1, 2, 3, ada 4. Kemudian contoh yang keempat, ruang sampel dari pelemparan 1 uang logam dan 1 dadu. Sekarang kita lihat tabel berikut. Ini untuk dadu matanya ada 6, kemudian untuk uang logam ada angka dengan gambar. Jadi ruang sampel dari pelemparan 1 uang logam dan 1 dadu itu bisa muncul mata dadu 1. Jadi bisa muncul angka dengan mata dadu 1, kemudian angka dengan mata dadu 2, dan seterusnya. Kemudian bisa juga kemungkinan yang muncul ada gambar dengan mata dadu 1, gambar dengan mata dadu 2, gambar dengan mata dadu 3, dan seterusnya. Di ruang sampelnya kita tulis angka dengan mata dadu 1, angka dengan mata dadu 2, dan seterusnya sampai dengan gambar dengan mata dadu 6. Jadi banyaknya ruang sampel
dari pelemparan satu uang logam dan satu dadu adalah ada 12. Kemudian yang kelima, ruang sampel dari pelemparan 2 dadu. Kita lihat tabel berikut. Ini ada dadu pertama, matanya 1 sampai dengan 6, dan dadu kedua sama juga 1 sampai dengan 6. Kemudian untuk hasil dari pelemparan 2 dadu tersebut, bisa muncul mata dadu 1 dengan 1, kemudian 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Kemudian bisa juga nanti 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, dan seterusnya sampai dengan mata dadu 6 dengan 6. Jadi ruang sampelnya kita tulis ya, 1, 1, kemudian 1, 2, 1, 3, dan seterusnya sampai dengan mata dadu 6, 6. Jadi banyaknya ruang sampel dari pelemparan 2 dadu adalah 36. Kita lanjut di materi yang berikutnya. Nah, sekarang untuk lebih jelas kita memahami dari peluang, kita langsung masuk di contoh soal. Yang pertama, dari percobaan melambungkan sebuah dadu, tentukan yang A, peluang munculnya mata dadu ganjil. Kemudian yang B, tentukan peluang munculnya mata dadu yang habis dibagi 3. Nah, sekarang kita tulis yang diketahui. Banyak sampel dari dadu ya. Banyak sampel dari pelemparan satu buah dadu. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya ruang sampel itu ada 6. Nah, kemudian untuk kejadian munculnya mata dadu ganjil itu ada 1, 3 dengan 6. 1, 3, 6. Jadi NA nya itu sama dengan 3. Langsung kita masuk di rumus peluang. Peluang kejadian A sama dengan berapa? Jadi PA sama dengan, kita tulis rumusnya, NA per NS sama dengan, NA nya sama dengan 3 per NS nya 6. Jadi peluang kejadian A itu sama dengan 3 per 6 kita perkecil, jadi 1 per 2. Di peluang munculnya mata dadu ganjil itu adalah 1 per 2. Kemudian yang nomor B, banyak ruang sampel itu sama ya, pelemparan sebuah dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya itu ada 6. Kemudian mata dadu yang habis dibagi 3. Yang habis dibagi 3 itu maksudnya yang bisa dibagi 3 ya. Jadi ada 2, 6 dengan 3. Peluang kejadian mata dadu yang habis dibagi 3 itu sama dengan berapa? Di PB itu
sama dengan NB per NS. Sama dengan NB nya 2 ya. Jadi 2 per NS nya ada 6. 2 per 6 diperkecil itu sama dengan 1 per 3. Jadi peluang munculnya mata dadu yang habis dibagi 3 itu adalah 1 per 3. Sekarang kita lanjut di contoh soal yang kedua. Dari percobaan 2 buah dadu yang dilempar bersama, tentukanlah peluang kejadian berikut. Yang A, tentukan peluang munculnya mata dadu bermata 4. Yang B, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 9. Sekarang kita jawab. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yakni mengenai banyak sampel. Banyak sampel ini ada 1, kemudian 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 6. Karena pelemparan dari 2 buah dadu ya. Jadi banyak ruang sampelnya itu ada 36. Nanti ini sering muncul di soal-soal ujian ya. Jadi kalau ada pelemparan 2 buah dadu itu nanti pasti NS nya sama dengan 36. Nah sekarang kita lihat untuk yang kejadian mata dadu 4. Maksudnya yang ada angka 4 nya ya. Jadi ada 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 4, dan seterusnya. Jadi ada 1, 4, kemudian 2, 4, ini 3, 4. Kemudian 4 dengan 1 itu sama aja dengan 1, 4 ya. 4 dengan 2 sama aja dengan 2, 4. Jadi banyaknya kejadian munculnya mata dadu yang bermata 4 itu NA nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Sekarang kita jawab yang A. Peluang kejadian A sama dengan berapa? PA sama dengan NA per NS. Sama dengan NA nya itu ada 6, NS nya ada 36. Sekarang diperkecil, jadi sama dengan 1 per 6. Jadi peluang munculnya mata dadu 4 itu adalah 1 per 6. Kemudian yang B, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 9. Banyaknya sampel sama ya, 1, kemudian 1, 2, dan seterusnya sampai dengan 6. Jadi banyaknya ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu ada 36. Nah kemudian kejadian NB ini adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 9. Itu ada 3 dengan 6 nih ya. Kemudian 4 dengan 5, 5 dengan 4, dan 6 dengan 3. Jadi ada 3, 6, kemudian 4 dengan 5, 5 dengan 4, dan 6 dengan 3. Jadi banyaknya kejadian munculnya mata dadu berjumlah 9 itu NB nya ada 4. Nah sekarang yang ditanya peluang kejadian B sama dengan berapa? Maka PB sama dengan
NB per NS. Sama dengan NB-nya ada 4 per NS-nya 36. Jadi kita perkecil, 4 per 36 sama dengan itu 1 per 9. Kemudian kita lanjut di contoh soal yang ketiga. Dari satu set kartu Bridge atau kartu remi ya, ini ada 52 kartu sampelnya. Jadi ada 52 kartu, banyak ruang sampelnya. Kemudian diambil satu kartu secara acak. Berapakah peluang mendapatkan kartu? Yang A itu kartu as, yang B kartu warna hitam, yang C bergambar, dan D kartu hati. Sekarang kita jawab. Soal ini sering muncul ya di ujian nanti, jadi silakan kalian pahami mengenai peluang yang berkaitan dengan satu set kartu premi. Jadi banyak sampel, kita tulis yang diketahui. Banyak sampel itu NS-nya ada 52. Nah sekarang untuk banyaknya kejadian munculnya kartu as, ini ya kartu as. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kartu yang berwarna hitam, ini kita hitung 1, 2, 3 sampai dengan 13. 13 kali 2, jadi ada 26. Kemudian kartu yang bergambar, ini ya, yang bergambar, dia ada 3 kali 4, ada 12. Kemudian kartu hati, ini hati, ini jumlahnya ada 13. Sekarang kita jawab peluang kejadian A, yakni munculnya kartu, yakni peluang mendapatkan kartu as. PA sama dengan berapa? PA sama dengan NA per NS, sama dengan NA nya itu ada 4 per NS nya itu ada 52. Kita perkecil, 4 per 52 itu sama dengan 1 per 13. Dan yang B, PB, peluang mendapatkan kartu yang berwarna hitam. PB sama dengan NB per NS, sama dengan NB nya itu ada 26 per NS nya ada 52. Jadi kita perkecil, sama dengan 1 per 2. Kemudian yang C, PC nya sama dengan berapa? PC ini adalah peluang mendapatkan kartu bergambar. PC sama dengan NC per NS. Jadi sama dengan NC nya ada 12 per NS nya ada 52. Jadi kalau kita perkecil, ini sama-sama dibagi 4. Jadi ada 3 per 13. Kemudian yang D, PD, peluang mendapatkan kartu hati sama dengan berapa? Jadi PD itu sama dengan ND per NS, sama dengan D nya ada, ND nya ada 13 per NS nya ada 52. Kemudian kalau kita perkecil itu sama dengan 1 per 4.
Demikian tadi contoh soal mengenai peluang. Kita lanjut di materi yang berikutnya, yakni mengenai frekuensi harapan. Di rumus dari frekuensi harapan ini adalah FA sama dengan PA dikali N, di mana FA ini adalah frekuensi harapan, peluang kejadian A. Kemudian PA itu adalah peluang kejadian A, dan N itu adalah banyaknya kejadian. Sekarang untuk lebih jelasnya kita langsung masuk di contoh soal. Dan kita masuk contoh soal yang nomor 1. Kita tulis yang diketahui. N-nya itu banyak pelemparannya ada 10 kali. Jadi N-nya sama dengan 10. Kemudian NA, ini kejadian munculnya sisi gambar. Di sisi gambar pada pelemparan satu uang logam itu ada 1 kali. Kemudian NS-nya banyak sampelnya. Banyak sampel dari satu uang logam itu kalau dilemparkan ada 2. Ada angka, ada gambar. Jadi sama dengan 2. PA sama dengan NA per NS. Sama dengan NA-nya ada 1 per NS-nya ada 2. Nah, sekarang baru kita masuk yang ditanyakan, yakni frekuensi harapan jika uang logam tersebut dilemparkan sebanyak 10 kali. Jadi FA sama dengan PA dikali dengan N. Jadi sama dengan peluang kejadian A-nya itu sama dengan 1 per 2 dikali dengan N-nya, frekuensinya ada 10. Di frekuensi harapan munculnya sisi gambar pada 10 kali pelemparan uang logam itu adalah setengah dikali 10 ada 5. Sekarang kita lanjut di nomor 2. Tentukan frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 8 pada 6 kali pelemparan 2 dadu. Jadi N-nya itu ada 6 kali pelemparan, jadi ada 6. Kemudian NS-nya banyak ruang sampel pada 2 buah dadu itu ada 36. Kemudian A-nya atau kejadiannya muncul mata dadu berjumlah 8. Sekarang kita lihat yang berjumlah 8. Ada 2 dengan 6, 3 dengan 5, 4 dengan 4, 5 dengan 3, kemudian 6 dengan 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, kemudian 2, 6. Jadi NA-nya itu ada 5. Jadi PA sama dengan itu NA per NS. Sama dengan NA-nya ada 5 per S-nya 36. Nah, sekarang baru kita hitung yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Munculnya mata dadu berjumlah 8 pada 6 kali pelemparan 2 dadu. Jadi FA sama dengan berapa? FA sama dengan PA dikali dengan N. PA nya sama dengan 5 per 36 dikali dengan frekuensinya ada, N nya ada 6,
Jadi sama dengan coret, tinggal 5/6. Kita masuk di contoh soal yang terakhir. Kita lanjut di contoh soal yang terakhir. Yang nomor 3, sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu 2? Kemudian diketahui N-nya ada 60 kali. 60. NS-nya ruang sampel dari satu buah dadu jika dilempar. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS-nya itu ada 6. Kemudian yang ditanya adalah munculnya mata dadu 2. Dan munculnya mata dadu 2, ini ada 1 ya, yakni 2. Jadi banyaknya adalah NA-nya sama dengan 1. Jadi PA sama dengan NA per NS. Sama dengan NA-nya ada 1 per S-nya 6. Nah, sekarang berapakah frekuensi harapannya? Jadi FA sama dengan PA dikali dengan N. Jadi sama dengan PA-nya 1/6 dikali N-nya 60. Jadi sama dengan 60 dibagi 6 ada 10. Ya, demikian materi yang dapat disampaikan untuk pertemuan pada kali ini. Untuk lebih memahami materi mengenai peluang, silahkan nanti dikerjakan latihan soal yang ada di deskripsi video. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.